nggak sadar apa yang dia lakukan. Sintayong hampir mati gitu kan. Dia hanya dihukum 12 tahun penjara. Panas rasanya. Hai, welcome back to Lala. So, stay my channel. Hai kak, para pencinta drama Korea. Yuk sini yuk merapat ke Story Lala. Tak hanya drama Korea, Korsela pun juga membuat sebuah K-move atau Korean movie. Korean movie ini yang paling populer dan menarik banget ditonton adalah Kasus Criminal Case. Jadi Kasus Criminal Case ini dijadikan sebuah perfilman Korsela itu berdasarkan kisah nyata. Inilah story Criminal Case K-move Korsela yang populer, wajib kakak-kakak dengarkan kisahnya di Story Lala. No skip-skip ya kak. Namun sebelum itu, please dong kakak yang cantik, ganteng, dan segala macam bentuk rupa, klik tombol subscribe, turn on notification, like, comment, and share. Thank you. Check it out. Diawali dengan kisah perfilman K-move Korsela yang berjudul Hope yang dirilis pada tahun 2013. Dari judulnya aja Hope yang mengartikan sebuah harapan. Hope ini diangkat dari salah satu kejadian tindakan kriminal kisah nyata yang menggemparkan warga Korsela. Siswa sekolah dasar SD yang menjadi korban kekerasan seksual. Gadis kecil ini pun mengalami luka di sekujur tubuhnya, terutama pada bagian vitalnya. Perbuatan keji itu dilakukan oleh seorang laki-laki paruh baya yang berusia 57 tahun yang bernama Cho Do-sun. Dia secara brutal melakukan aksi kejinya ini di toilet umum di sekitar rumahnya si So-won. Meskipun So-won ini bertahan di saat insiden itu terjadi, tapi So-won mengalami cedera fisik, emosional, dan psikologis. Parahnya, luka-luka ini membekas di sepanjang hidupnya So-won. OMG, Raining Cats and the Dog. Sementara itu, Cho Do-sun hanya dihukum 12 tahun penjara. Kayak gini kak, Lala juga udah nonton bagaimana sedihnya kisah filmnya Hope ini, dimana So-won itu emang luka parah. Pokoknya di tempat kejadiannya itu, di toilet umum itu, darah-darah berceceran gitu kan. Sedangkan payung yang dipakai So-won itu udah nggak bentuk payung lagi, hancur lebur, apalagi tubuhnya dan wajahnya si So-won ya. Oke, tapi So-won berhasil selamat. Nah, jadi di situ So-won dibawalah ke rumah sakit, ditangani dengan semaksimal mungkin oleh para dokter, dan orang tuanya pun juga shock banget dengan keadaan anaknya itu. Ketika So-won itu sadar, So-won tidak mau berbicara dengan laki-laki dewasa. Dia sangat trauma sekali. Bahkan si So-won tidak mau berbicara ataupun say hi dengan ayah kandungnya sendiri. Karena bagi So-won, orang-orang dewasa semuanya jahat. Ketika itu ayahnya memaksa So-won untuk untuk berbicara. Ayahnya itu menggoncang-goncang badannya si So-won. Jadi plastik kolostomi yang dipakaikan oleh dokter ke tubuh So-won itu terguncang terus tertumpah ya kan. Makin trauma berat dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya, karena ayahnya itu kesal. Ayahnya pengen So-won itu berbicara bagaimana kronologi kejadian yang dialami si So-won, karena si So-won ini adalah saksi mata yang bakalan mengungkap kasus kejahatannya si Cho Do-sun ini. Seorang ayah gitu kan melihat putri tercintanya itu sakit, ya tertekan batin banget. Jadi ayahnya terfikirkan buat menyewa kostum badut kartun yang sangat disukai oleh si So-won, dan So-won pun punya boneka dari film kartun yang dia sukain. Jadi ayahnya makailah kostum badut dan menemui si So-won, menghibur si So-won. Hasilnya rencana itu pun berhasil. Nah, di sini mengurai air mata ketika Lala nontonnya ya kak. Di situ ibunya juga ikut serta dengan membahagiakan, mengembalikan keceriaan anaknya menggunakan kostum badut. Di saat itu ibunya ini
hamil adiknya si Sowon. Pengorbanan orang tuanya untuk mengembalikan keceriaan anaknya itu sangat besar banget. Kostum badut itu I know itu panas banget, keringat berceceran, apalagi ibunya di saat itu sedang mengandung. Oke, si Sowon pun kembalilah. Lama-kelamaan si Sowon bisa ceria lagi, namun tetap aja dia masih belum bisa menerima kenyataan. Kakak-kakak sih wajib banget tonton yang film Kimove si Hope ini. Chodosun ini lahir pada tanggal 18 Oktober 1952. Ketika itu, dia putus sekolah menengah pada tahun 1970. Awal mula tindakan kriminal yang dilakukan oleh Chodosun sebelum dia menghantam bocah kecil si Sowon. Dia melakukan kejahatan yakni maling sepeda. Waktu itu dia masih kecil, jadi pihak polisi membebaskan dia karena itu hanya kejahatan kecil dan umurnya juga masih kecil. Oke, dimaafkan ya kak. Pada tahun 1972 dia mulai lagi beraksi nih. Dia dipenjara 1 tahun 6 bulan karena kasus pemerasan warung di sekitar tempat tinggalnya. Dia dibebaskan. Pada tahun 1977 dia mengulangi lagi. Dia dihukum penjara selama 8 bulan karena kebiasaan mencuri. Banyak banget ya cerita kriminal-kriminalnya si Chodosun ini. Pada tahun 1983 dia memulai aksinya pelecehan seksual penganiayaan terhadap perempuan yang berusia 19 tahun. Perempuan itu memerlukan waktu 30 hari untuk memulihkan dirinya atas penganiayaan yang dilakukan oleh Chodosun. Atas tindakan kriminalnya pelecehan seksual dan penganiayaan itu, Chodosun pun divonis 3 tahun penjara. Setelah dia keluar, dia pun bolak-balik kena denda sama masyarakat Korsela karena si Chodosun ini telah menganiaya nyonya bar di sekitar rumahnya juga. Pada tahun 1995, Chodosun ini sedang mabuk di sebuah bar. Dia pun menyerang seorang pria yang berusia 60 tahun. Karena Chodosun ini dianggap seorang yang lemah pikiran, jadi dia dikirim ke rumah sakit jiwa untuk dirawat. Dia pun dirawat selama 2 tahun di rumah sakit jiwa, kemudian dia keluar. Tapi ketika polisi mendatangi istrinya si Chodosun ini, istrinya mengungkapkan bahwa Chodosun ini adalah orang yang baik hati, terus juga ramah dan perfect lah gitu ya. Juga meringankan pekerjaan istrinya seperti menyapu rumah, mengepel lantai, mencuci baju dan segala macamnya. Dan bisa dibilang kehidupan Chodosun sama si istrinya ini sangat-sangat harmonis romantis gitu ya. Nah, terus juga istrinya mengatakan bahwa Chodosun melakukan tindakan yang jelek itu karena pengaruh alkohol. Istrinya bilang begitu. Dan istrinya juga mengatakan bahwa Chodosun ini tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya. Saat menikah, Chodosun ini sudah melakukan tindakan kriminal 11 dan 18 total. Itu adalah total kejahatan yang dia lakukan. Chodosun memberikan alasan bahwa dia tidak ingat karena dia dipengaruhi oleh alkohol. Dan istrinya Cho juga mengatakan bahwa suaminya itu melakukan hal yang keji itu ialah pengaruh dari alkohol. Oke. Di sini alkohol ya yang disalahkan. Pada tanggal 11 Desember 2008, Chodosun kembali lagi melakukan aksinya, yakni dia menganiaya seorang gadis kecil. Kim Nayong itu adalah nama fiktif. Kim Nayong ini sedang dalam perjalanan menuju sekolah. Karena bapak sama mamanya ini sibuk banget kak. Bapaknya kalau pagi-pagi pergi kerja, mamanya kalau pagi-pagi buka warung gitu ya, buka warung. Jadi si Nayong ini dia pergi sekolah itu sendirian. Nah, di saat itu dia mengenakan payung. Ketika dia menuju perjalanan ke sekolahan, ternyata si Nayong ini diculik sama si Chodosun. Si Chodosun ini menyeret Nayong dan mengatakan kepada Nayong, "Ayo kamu ikut aku ke toilet gereja." Nah, di toilet gereja itulah dia melakukan aksi brutalnya terhadap bocil ini. Cho pun memukul wajahnya beberapa kali karena pipi Nayong ini cabi ya. Bocil kalau masih masa-masa kecil itu gemes-gemes gimana gitu ya. Apalagi umur 8 tahun anak
perempuan gemes banget gitu ya. Jadi si Chow ini nggak segan-segan menggigit pipinya si Nayeong. Setelah itu dia mencekik lehernya si Nayeong dan menahan kepalanya di bawah permukaan air. Oh my god, si Chow ini emang bener-bener kerasukan. Si Nayeong ini pingsan sebelum dia melakukan aksi brutalnya itu, yakni pemerkosaan terhadap si Nayeong. Dia pun meninggalkan Nayeong di lantai yang bersimbah darah. Nayeong pun ditemukan oleh kedua orang tuanya dan cepat dibawa ke rumah sakit. Chow meninggalkan bukti di seluruh tempat kejadian hingga menyebabkan luka permanen yang dialami oleh si Nayeong. Dan dia menyebabkan luka permanen dan non-tulang berupa sayatan-sayatan di bagian bawah perut dan pinggul yang itu membutuhkan perawatan selama 8 bulan untuk pemulihan. Kejam banget si Cho Doo-seun ini. Oh my god. Kontroversi yang amat mengesalkan. Chow ini awalnya dihukum seumur hidup Kak dalam penjara. Tapi ketika Nayeong berkata bahwa mulutnya si Chow ini bau alkohol, jadi polisi mengatakan bahwa si Chow ini melakukan tindakan tersebut atas pengaruh alkohol. Jadi si Chow ini hanya diberi hukuman 12 tahun penjara karena ia tidak sadar apa yang dilakukannya. Oh my god, nggak sadar apa yang dia lakukan. Si Nayeong hampir mati gitu kan. Dia hanya dihukum 12 tahun penjara. Panas rasanya. Chow pun mengatakan dengan ringannya mulutnya itu Kak, dia mengatakan, saya bukanlah sebuah monster yang memangsa anak kecil 8 tahun. Dia mengutarakan hal tersebut tanpa merasa berdosa kepada hakim dan keluarganya si Nayeong. Jadi orang tuanya si Nayeong ini melakukan penggugatan bahwa itu tidak adil bagi mereka karena si Nayeong itu cacat mental, fisik, psikologis. Jadi penuntut ini menanyai Nayeong setelah Nayeong keluar dari operasi. Nayeong pun tegak di persidangan dan menjawab pertanyaan yang sama 4 kali. Dalam persidangan, kejaksaan ini membuat suatu kesalahan yang fatal. Setelah berita tentang hukumannya itu dirilis, banyak banget petisi mengajukan untuk persidangan ulang. Karena kayaknya orang-orang yang membela Nayeong ini nggak terima gitu kan. Akibat yang dialami oleh Nayeong dari kekerasan seksual. Nayeong mengalami kerusakan parah di bagian bawah perutnya dan diberitahu bahwa Nayeong akan cacat permanen. Jadi Nayeong itu dia sepanjang hidupnya dia harus menggunakan kantong kolostomi. Ya ampun, sedih banget Kak. Dia membutuhkan 8 bulan perawatan perjalanan ke kota Seoul akhir pekan untuk check up dia ya. Dan dia diberitahu bahwa dia harus menggunakan kantong kolostomi sepanjang hidupnya. Nayeong pun juga menderita ketekanan mental, depresi setelah kejadian itu. Nah, ini yang diceritakan tadi ya, kenapa pengadilan itu memberikan kompensasi kepada Nayeong. Nayeong saat itu berusia 8 tahun saat bersaksi di pengadilan atas insiden yang terjadi pada dirinya. Pengadilan ini nggak tahu bahwa Nayeong itu nggak boleh berdiri tegak duduk gitu kan. Itulah kesalahan pengadilan. Nah, ini menyebabkan banyak tekanan psikologis yang dialami oleh Nayeong. Jadi pada tahun 2011 pihak pengadilan ini memberikan kompensasi kepada Nayeong itu sebesar 13 juta won karena kesalahan yang dilakukan oleh pengadilan. Kebijakan wawancara dari korban kekerasan seksual. Setelah menerima perawatan psikiatris, Nayeong pun dikatakan telah pulih 70% dari sebelumnya. Dia mulai sekolah lagi dan dia menghindari si Chow agar tidak dihentam lagi nih sama si Chow bejat ini. Menurut ayahnya, dari tahun 2020
Nayong menghindari sebuah berita-berita, ya bisa dibilang berita kayak tindakan kriminal, pembunuhan, pelecehan seksual. Nayong hanya menonton film-film kartun. Karena kalau dia mendengarkan berita atau menonton berita di televisi, si Nayong kumat nih, tergoncang lagi gitu jiwanya. Nah, itu tadi kontroversi yang sangat mengesalkan ya. Nah, ini terakhir adalah kebebasan si Cho. Ngapain sih dibebasin gitu kan? Cho dibebaskan pada tanggal 12 Desember 2020 tahun lalu. Ia pun kembali ke Ansan dan tinggal bersama istrinya yang berjarak kurang dari 1 kilometer dari rumahnya si korban. Ayahnya si Nayong ini mengungkapkan bahwa dia berani membayar berapapun yang dibutuhkan Cho agar Cho pindah dari kota itu. Cho pun dengan tidak berdosanya dia mengatakan kepada ayah Nayong, "Saya tidak akan mengulangi kejahatan yang merugikan Anda. Saya minta maaf. Saya akan hidup dengan tenang tanpa adanya menimbulkan kontroversi." Oke. Cho ini dia harus memakai gelang kaki, di mana gelang kaki itu adalah monitor pergerakannya si Cho, bisa dideteksi oleh polisi kalau dia menimbulkan kontroversi yang keji itu. Dia akan diawasi terus selama 7 tahun masa percobaan pembebasan si Cho. Tapi gini ya kak, walaupun si polisi ini memakaikan gelang kaki, gelang tangan, kalung, pelacak lah gitu kan di tubuhnya si Cho, tapi ada berita lagi kasus kriminal, ada juga pelaku yang diperlakukan kayak si Cho ini, memakai gelang kaki, diawasi ini segala macam, tapi pelaku ini berhasil kabur. Dan polisi pun juga wanti-wanti ya, takutnya si Cho juga melakukan pelarian diri. 71 kamera keamanan pun dipasang untuk mengawasi pergerakan Cho di sekitar Ansan, untuk warga-warga yang takut akan kebebasannya si Cho. Jadi warga-warga di Korsela itu, tepatnya di Ansan itu, sangat tergoncang ya dengan tindakan-tindakan kriminal yang dibuat oleh si Cho ini. Pada 20 Mei 2021, pemerintahan kota Ansan mengumumkan bahwa pelacakan dan pemantauan Cho ini menelan biaya sebesar 200 juta KRW selama 4 bulan pertama. Kementerian Kehakiman dan pemerintahan kota Ansan ini sudah mengumumkan bahwa itu menelan banyak banget biaya. Dikalikan aja, 200 juta KRW dikalikan dengan 7 tahun. Itu banyaknya berapa coba ya? Betapa ribetnya pembebasan bersyaratnya si Cho ini. Oke kak, itu tadilah cerita yang sangat-sangat menggemaskan ya. Buat kakak-kakak yang penasaran dengan alur ceritanya, kakak-kakak boleh nonton filmnya, searching aja judulnya Hope. Oke, Story Lala udah nonton, giliran kakak-kakaknya lagi. Mungkin sebagian dari kalian udah nonton ya kak. Thank you very much for watching. See you the next video. Bye-bye. Jangan lupa, karena yang manis itu hanya milik Lala seorang.